Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sempat mengemuka di Indonesia, khususnya untuk kalangan wibu, bahwa penggambaran Naruto tentang pemimpin-pemimpin desa Konoha mereka itu sesungguhnya adalah perwakilan dari kepemimpinan yang ada di Indonesia. Kita misalkan bisa bandingkan antara Hashirama Senju itu ternyata mirip sekali dengan Bung Karno. Sama-sama pendiri negara, di sana pendiri desa namanya ya. Kemudian sangat kuat, sangat sakti, sangat tampan dan memerintah sejak usia yang sangat muda. Dan anehnya lagi adalah bahwa sosok Hashirama Senju itu mirip dengan Bung Karno kalau Baraya banding-bandingkan. Kemudian setelahnya itu adalah Tobirama, dan Tobirama juga memiliki banyak kesamaan dengan karakteristik Soeharto. Misalkan bahwa Tobirama itu adalah seorang yang terlalu militeristik, terlalu kuat, terlalu menganggap bahwa desa ini harus dipertahankan sedemikian rupa, bahkan dengan cara-cara paling hoaks sekalipun dan sebagainya. Dan seterusnya adalah Sartobi yang badannya kecil tetapi jenius yang mewakili Pak Habibie dan sebagainya. Dan seterusnya sampai Naruto sebagai Hokage ke-7 yang nampaknya itu mirip sekali dengan Pak Jokowi. Apakah itu benar atau tidak? Dan banyak sekali di antara orang-orang di Indonesia yang mengatakan bahwa ini terlalu akurat kalau mau disebut sebagai sebuah kebetulan. Tetapi bagi saya ini tetap saja sebuah kebetulan, karena pada prinsipnya Naruto justru menggambarkan bukan tentang Indonesia tetapi tentang Jepang itu sendiri. Mau tahu bagaimana penjelasannya? Ayo kita basah. Karakteristik pertama yang harus kita telaah di Naruto yang menggambarkan sebuah alegori terhadap masyarakat Jepang tentu saja adalah Naruto. Coba kita ulas sedikit demi sedikit bagaimana karakteristik Naruto itu. Yang pertama adalah bahwa dia itu dianggap sebagai ninja yang tidak berbakat, tetapi dia sangat pekerja keras. Kemudian dia itu adalah orang yang tidak mau untuk menonjolkan diri sendiri, sehingga hampir di setiap pertempuran yang dia menangkan, walaupun dia bisa melakukannya dengan pertarungan seorang diri, tetapi yang dia lakukan selalu bekerja sama dalam sebuah tim. Biasanya seperti itu, kecuali ketika dia bertarung dengan Sasuke. Kemudian yang ketiga adalah bahwa orang-orang Jepang itu yang seperti ditunjukkan oleh karakteristik Naruto itu adalah orang yang kikuk tetapi bijaksana. Kikuk dalam artian ya gitulah, freak gitu, tetapi ketika ngomong ya, bacot no jutsunya itu ternyata bisa meluluhkan hati orang lain. Pikiran-pikiran orang Jepang itu seperti itu. Dan kemudian kita juga harus menekankan karakteristik bahwa orang-orang Jepang itu adalah orang-orang yang tidak pernah mau menonjolkan bakat. Bagi mereka bakat itu useless. Bagi mereka bakat itu tidak ada apa-apanya dan sama sekali tidak bisa dibanggakan, karena yang bisa dibanggakan itu adalah bagaimana mereka bekerja keras untuk menunjukkan prestasinya, kan seperti itu. Makanya kalau di Indonesia ejekan-ejekan paling ngena atau paling sering itu adalah anjing yang seperti itu ya, atau janco yang seperti itu, atau kalau misalkan di Amerika Serikat itu idiot gitu, dan pujian di Amerika Serikat yang paling banyak itu adalah you are genius yang semacam itu. Tapi kalau di Jepang ejekan yang paling menohok itu adalah useless, gak guna, gak berfaedah. Orang-orang Jepang itu adalah orang yang selalu mendambakan dan selalu membanggakan kerja keras mereka, selalu membanggakan bahwa saya itu berangkat dari nol untuk menjadi seorang hero. Saya itu berangkat dari tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa. Saya berangkat dari keterbatasan fisik, keterbatasan akal dan sebagainya, sama seperti Naruto yang digambarkan tidak memiliki bakat apapun di dunia ninja. Tetapi ternyata dia bisa melakukan ini itu gara-gara dia memiliki semangat untuk melakukan segala sesuatu, dan karena dia selalu bekerja sama dalam sebuah tim. Ini juga adalah sesuatu yang harus digarisbawahi, karena orang-orang Amerika selalu punya pandangan terhadap orang Jepang itu dalam satu peribahasa yang sering mereka ulang-ulang, yaitu bahwa satu orang profesor Amerika Serikat itu pasti lebih baik daripada satu orang profesor Jepang. Tetapi 10 orang profesor Amerika Serikat itu nggak akan ada apa-apanya dibanding 10 profesor orang Jepang. Kita bisa menemukan peribahasa ini ada di dunia nyata, Baraya. Jadi maksudnya kalau kita melihat penemu-penemu Jepang itu susah sekali kita ketahui siapa sih profesor orang Jepang yang terkenal gitu, susah. Paling Michiro Koku gitu ya, tapi siapa lagi yang lain gitu, enggak. Tetapi temuan-temuan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa itu biasanya ditemukan oleh Jepang, tetapi Jepang menemukannya dalam sebuah tim, bukan sebagai seorang individu. Enggak kayak Thomas Alva Edison yang semacam itu ya, yang gayanya Amerika Serikat banget gitu. Karakteristik yang kedua yang harus kita telaah tentang orang Jepang tentu saja adalah Uchiha Sasuke. Karakteristik sebagai seorang yang tampan, sebagai seorang yang
ambisius, sebagai seorang yang menyimpan dendam kesumat, tetapi tetap memiliki hati nurani yang baik. Berbeda dengan Naruto yang menunjukkan karakteristik orang Jepang, Uchiha Sasuke justru menunjukkan bagaimana sejarah orang Jepang. Jadi begini Baraya, coba kita runut karakteristik Uchiha Sasuke satu demi satu. Pertama, dia adalah berasal dari klan yang selalu membanggakan kekuatannya, selalu membanggakan kesaktiannya. Dan yang kedua adalah bahwa klan itu terisolir, bahwa klan itu karena terlalu kuat, terlalu hebat, atau mereka menganggap diri terlalu kuat dan terlalu hebat, maka mereka akan dikucilkan oleh Konoha, dan kemudian mereka sengaja mengucilkan diri sendiri untuk menciptakan sebuah konspirasi. Dan pada akhirnya adalah Sasuke sendiri itu mengalami sesuatu tragedi yang sangat buruk. Konspirasi itu dibalas dengan pembantaian besar-besaran terhadap hampir seluruh anggota klannya. Yang bertahan hidup hanya dirinya dan si pembantai itu yang ternyata adalah kakaknya sendiri. Uchiha Sasuke kemudian hidup dalam kebencian karena dia didoktrin oleh kakaknya bahwa kamu harus hidup dalam sebuah kebencian, karena dari situlah kamu akan menjadi kuat dan suatu hari nanti saya akan buktikan siapa di antara kita yang paling hebat. Dan begitulah ceritanya. Nah, apakah ini menunjukkan karakteristik sejarah Jepang? Iya. Orang-orang Jepang sejak awal itu adalah orang-orang yang rasis. Mereka rasis sejak lahir. Kenapa seperti itu? Ini zaman dulu ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka adalah orang-orang yang berasal dari Cina, tetapi ketika mereka berusaha kembali lagi ke Cina daratan, mereka ditolak karena banyak hal. Akhirnya mereka mengembangkan sendiri budaya Jepang yang seluruh akar budayanya itu berasal dari Cina, tetapi kemudian mereka mengembangkan ke arah yang lebih berbeda dan nampaknya benar-benar menjadi sangat berbeda. Wujud-wujud fasisme kemudian mulai bermunculan di Jepang, bahwa mereka itu sesungguhnya memang bukan berasal dari Cina, tetapi berasal dari dewa. Mereka adalah keturunan dari Amaterasu no Mikami, dewa matahari. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena Jepang itu mereka anggap sebagai wilayah paling timur dan tidak ada wilayah apapun setelah Jepang. Ke sebelah sananya lautan Pasifik yang kita membutuhkan setengah dari keliling bumi untuk bisa sampai ke satu daratan yang lain. Tetapi tentu saja orang zaman dulu tidak pernah sampai ke wilayah itu, sehingga orang-orang Jepang terpatri pikirannya bahwa kami adalah orang paling timur, kami adalah tempat matahari terbit, kami adalah awal mula dari cahaya yang harus menerangi alam semesta, kami adalah keturunan dari Dewi Amaterasu no Mikami. Nah, pikirannya semacam ini berhubungan dengan pikiran yang pertama tadi tentang terisolir. Maka mereka itu adalah bangga terhadap diri sendiri dan kemudian menjelek-jelekan bangsa yang lain. Dan itu adalah alam pikiran Jepang setidaknya selama 1000 tahun sebelum restorasi Meiji. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Nah, inilah seperti yang terjadi pada Uchiha Sasuke. Ketika orang-orang Jepang sedang bangga-bangganya terhadap diri mereka sendiri, bahwa mereka tidak bisa ditaklukkan dan sebagainya, tiba-tiba tahun 1851 kurunyunglah seorang Commodore Perry, orang Amerika Serikat. Dia datang untuk minta agar pelabuhan Jepang itu dibuka untuk Amerika Serikat. Tentu saja Jepang menolak seperti itu. Ngapain? Lu datang ke sini harus gua usir lagi karena lu orang barat itu hanya penghancur peradaban. Lu datang ke sini buat apa? Buat dagang. Iya, orang-orang barat itu semua datang itu ngakunya sebagai pedagang, tapi berikutnya mereka akan menjajah di seluruh dunia seperti itu. Orang-orang bisa dihoakin sama lu, orang-orang bisa dibohongin sama kamu, tetapi kami orang Jepang tidak mungkin bisa dibohongin. Jadi orang Amerika Serikat silahkan out dari sini. Begitu ya. Nah, tapi Commodore Perry itu maksa. Kan jadi ceritanya seperti ini Baraya, kalau kita lihat dari sudut pandang Amerika Serikat. Amerika Serikat itu adalah negara yang baru saja merdeka di tahun 1800-an awal. Kan mereka tuh lahirnya tahun 1700 sekian, dan kemudian ada bentrokan banyak dan sebagainya, dan akhirnya mereka mulai mapan itu di tahun 1800 sekianan. Nah, ketika mereka mulai mapan dan mengidentifikasi bahwa kami itu sesungguhnya adalah orang barat, orang Amerika Serikat jadi iri dan malu karena melihat bangsa-bangsa barat yang lain itu telah menaklukkan dunia. Asia dan Afrika itu pasti dijajah oleh bangsa kulit putih, dan Amerika Serikat kok jadi bingung, saya mau ngejajah mana kalau gitu? Kan saya juga bangsa kulit putih, masa nggak kebagian sebagai tanah jajahan begitu? Sebenarnya orang-orang Amerika Serikat itu adalah orang yang tidak memiliki alasan untuk menjajah bangsa yang lain karena sumber daya mereka itu sangat banyak. Tetapi karena mereka mengidentifikasi sebagai bangsa barat yang harus menjajah
menjajah, maka mereka melakukan itu. Sayangnya di kala itu sudah tidak ada lagi tanah yang lowong untuk dijajah. Cuman ada tanah-tanah sisa sedikit di Pasifik, yang pulau-pulau hampir tidak berpenghuni itu gitu ya. Nah, tapi ada satu daratan yang agak mencolok, yaitu Jepang. Jepang pada waktu itu tidak dijajah oleh bangsa yang lain karena menutup diri, mengisolir diri. Nah, si Amerika Serikat itu kekeh pengen menjajah, akhirnya maksa melalui Commodore Perry agar orang Jepang itu harus membuka pelabuhannya. Ya, akhirnya pertemuan yang tadi itu. Diusirlah kan si Commodore Perry itu sama orang Jepang. Orang Jepang itu samurai-samurainya udah ketawa. Dasar orang bule, gede-gede tapi pengacut. Bla 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 bla. Commodore Perry-nya kan mundur dari kapal gitu ya. Pas udah jarak tertentu, ternyata ada yang beloknya. Cekluk 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 cekluk. Laras meriamnya diarahkan kepada Teluk Edo dan akhirnya dibombardirlah Teluk Edo oleh Commodore Perry. Banyak sekali orang-orang yang meninggal dan samurai-samurai pada waktu itu udah cabut pedang, shing, ternyata pedangnya itu tidak bisa menghentikan serangan meriam. Ternyata orang-orang Amerika Serikat itu unggul dalam semua hal daripada orang-orang Jepang, sehingga orang-orang Jepang yang menarik diri sambil nangis-nangis. Dan ketika orang Amerika Serikat datang ke sini, kalau lu gak mau dibombardir lagi kayak gini, buka pelabuhan untuk kami gak akan ngejajah, kami cuma mau ngemodus, nanti ujung-ujungnya ngejajah, tapi kan sekarang kami harus cari alasan untuk pura-pura dagang dulu. Nah gitu pikiran orang Amerika Serikat. Nah, ini pada akhirnya memang benar-benar membuat orang-orang Jepang itu benci luar biasa terhadap bangsa Barat. Pertama, karena mereka menganggap diri mereka adalah ras yang unggul, kemudian mereka mengisolir diri, dan pada faktanya mereka ternyata dikalahkan oleh bangsa Barat. Jadi rasa sakit hatinya itu luar biasa. Sedemikian sakit hati sampai Keshogunan Tokugawa itu digulingkan dalam pertempuran 20 tahun yang kita kenal sebagai Restorasi Meiji. Dan setelah itu pun orang-orang Jepang mengatakan bahwa kami akan balas dendam terhadap negara-negara Barat. Kami akan menjadi negara industri, kami akan menjadi negara penjajah, dan kami akan menguasai sumber-sumber kekayaan alam di seluruh dunia untuk kemudian menyaingi, mengimbangi, dan menaklukkan bangsa-bangsa Barat. Itulah yang pada akhirnya memunculkan Hakko Ichiu. Ya, Hakko Ichiu itu kita anggap sebagai hoax lah atau diperdebatkan. Tetapi yang jelas esensi bahwa orang-orang Jepang itu memiliki kebencian yang sangat luar biasa, dan dari kebencian itulah mereka membangun peradabannya menjadi bangsa yang maju dan seterusnya. Itu adalah benar bahwa mereka mengendarai dendam kesumat terhadap bangsa Barat, dan karena itu mereka berusaha sekuat tenaga untuk bisa menggulingkan mereka dalam berbagai hal. Maka itu juga adalah sesuatu yang benar. Bahwa kemudian mereka kelak terlibat dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua, termasuk berani mereka menyerang negara-negara Barat, bahkan Amerika Serikat, itu adalah karena dendam yang sama yang dimulai dari tahun 1851. Uchiha Sasuke membuktikan bahwa sejarah Jepang itu nyata dan dia sendiri mengalaminya. Sayangnya, kegemilangan yang sempat dirasakan oleh masyarakat Jepang karena berlandaskan pada bahan bakar kebencian itu harus berakhir di tangan cerita Boruto. Jadi baraya begini, setelah kita menonton film Naruto dengan ending yang sangat aneh itu, yang pas klimaksnya malah sering sekali flashback, itu kita dihadirkan film Boruto yang latarnya adalah latar Naruto. Tokoh-tokohnya sebagian adalah Naruto, dan orang-orang yang ada di sana sebagian besar diceritakan sebagai generasi sesudah Naruto. Tetapi penulisnya tentu saja bukan penulis yang sama seperti yang menulis Naruto, dan ruhnya sama sekali berbeda. Dalam hal ini kita melihat realitas Jepang, realitas masyarakat Jepang yang terpisah dari latar masa lalunya. Orang-orang Jepang zaman sekarang itu adalah orang-orang yang sangat berbeda. Kalau baraya misal lihat fenomena orang-orang Indonesia saat sekolah, generasi-generasi mudanya, dan baraya mengelus dada, ya ampun jelek banget sih masa depan Indonesia, lihat anak-anaknya kayak gini. Baraya datang ke Jepang, datang ke sekolah-sekolah Jepang, dan baraya akan menemukan bahkan yang lebih buruk daripada itu. Pemuda-pemuda Jepang itu jumlahnya sangat sedikit, jauh lebih sedikit daripada nenek-nenek dan kakek-kakek di sana. Jepang adalah salah satu negara yang popok untuk orang tuanya jauh lebih banyak terjual
daripada popok untuk anak-anaknya. Dan jumlah tenaga kerja dan tenaga muda yang masih sedikit di Jepang itu pun kualitasnya sangat-sangat buruk. Baraya bisa bandingkan dengan orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia itu setidaknya santuy, orang-orang Jepang itu stres, tertekan, banyak di antara orang-orang muda yang mengurung diri dalam kamarnya. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Kemudian mereka selalu ditekankan untuk kerja, tetapi mereka tidak mau untuk melakukan itu karena tingkat stres yang terlalu tinggi. Sejak kecil mereka sudah dipaksa untuk belajar apa yang tidak mereka inginkan. Sejak kecil mereka dipaksa oleh stereotip masyarakat bahwa setiap orang itu harus bekerja keras dan harus berguna dan sebagainya. Bayangkan sejak kecil Baraya mendapatkan tekanan seperti itu, dan apa dampaknya ketika Baraya sudah beranjak remaja, apalagi dewasa, Baraya sudah tidak lagi memiliki harapan untuk hidup. Dan kalaupun hidup, Baraya meaningless. Gak ngerti apa-apa, ngapain saya hidup, kenapa saya harus melakukan ini dan itu. Mereka tidak memiliki alasan untuk itu, selain mereka sadar bahwa ini untuk keperluan hidup, karena keperluan hidup di Jepang terlalu mahal. Itu saja, tidak lebih. Dan dari sinilah kita pada akhirnya berangkat pada sebuah kesimpulan bahwa orang-orang Jepang berada di akhir dari kejayaannya. Sekarang orang Jepang masih dianggap sebagai orang-orang yang hidup di negara yang maju, tetapi yang dimaksud dengan maju itu adalah sisa dari kemajuan masa lampau. Ekonomi mereka terus memburuk, kondisi kerja mereka semakin memburuk, inovasi-inovasi mereka sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan negara-negara pesaing. Dulu mereka maju dengan Toyota, Honda dan sebagainya, tetapi ketika mereka masuk dunia baru, dunia digital baru, ada handphone, ada apa dan sebagainya, mereka mula-mula dikalahkan oleh Korea Selatan dan kemudian sekarang mereka dihabisi oleh Cina. Sekarang mereka hanya bisa bertahan dengan produk-produk lama mereka dan mereka tidak bisa berinovasi atas produk-produk baru mereka. Mereka dikalahkan di semua lini. Nah, kenapa seperti itu? Ya, sama seperti di film Boruto itu. Mereka punya latar yang sama, tetapi penulisnya bukan orang yang sama lagi. Mereka adalah generasi-generasi baru yang hidup di dunia baru, yang mereka hidup karena keterpaksaan dan mereka tidak memiliki motif dan alasan, serta tidak memiliki makna kenapa mereka harus hidup. Itu adalah risiko besar ketika kemajuan itu dimulai dari sebuah kebencian. Setelah mereka dipupuk dengan kebencian yang sangat luar biasa untuk bisa menaklukkan bangsa barat, dan setelah di tahun 60-an, 70-an, 80-an mereka berhasil mengalahkan bangsa barat dan menang dalam berbagai persaingan, sekarang kebencian mereka sudah redup. Sekarang mereka tidak lagi memiliki alasan untuk maju. Dan saya yakin generasi sesudah saya itu akan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keruntuhan ekonomi dan peradaban Jepang. Saya tidak sedang mendoakan, kita sama-sama mendoakan semoga mereka tetap mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang saya sampaikan. Tetapi berbagai studi telah menyebutkan bahwa Jepang di masa depan adalah Jepang yang benar-benar telah dihancurkan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari situ dan semoga itu semua tidak terjadi pada Indonesia. Semoga Indonesia dengan negara kesantuyannya ini bisa bertahan lebih baik dan di kemudian hari akan menjadi negara yang maju. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.